Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani. Kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwana ya Rasulullah. Bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba melihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu, nggak mungkin. Tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya ya. Bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus, ini kan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Wah, Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu. Kata Allah, kamu bisa nggak sepinter Nabi Adam? Nggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini alamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Sama ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, bukan modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim berpidato itu. Kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. 1 memang nggak bisa, nomor 2 tidak ingin, nomor 3 ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban ya. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama itu tepat-tepatan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun, orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya aja gampang. Misalnya, ini sesuatu yang ada, iya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada.
Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu nggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu nggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa. Ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ilahun ya bulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rasul wa ummuhu siddiqah kana yakulani. Coba paradok enggak, misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes, kenapa Tuhan saya agak sakit keroi dulu, kan enggak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat, terus kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'dhama min sulhil Hudaybiyah. Innama kana an-nasu yatafadhaluna fil hadis wal munazah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munazah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munazah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik kan? Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan? Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati,
Dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi. Gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rezeki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10, itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3, itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Memiliki tahlilane wa alaiha apa wabiyah. Wa alaiha apa wabiyah. Wa alaiha ya ada yang tahlilan wabiyah, itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa alaiha, ada yang biyah. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Khusunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi bahwa orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nuqtatil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka 1. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah, terus bikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Berarti semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok, maka nggak kelihatan kan. Jadi gurunya kalah cerdas. Dan guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek baca, gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimat haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu udah bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu
Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau, kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, mau apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qawli tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qawli tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya amar bukan ndak. Banyak ulama yang nggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Ummul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sawalam-walam. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti dikebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadoni abdibi, saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marah buka mana buka, sampean tahu profesi saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MBS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4 sekali suwargo, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 sekali suwargo, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, yang di suwargo, tauhidnya itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Bemergo saake, bemergo tenan nggak tahu saya. Di Nashihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf. Kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok kerasingon. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat Torah itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf. Ya Allah, saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu tidak. Minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya. Enggak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, soal seru. Sumpah Sayyidina Ali. Hari ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak, Umar bangkit disentak orang dua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Sontak. Kaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama mungkin. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya, bukan mengandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Terus semua lagi itu. Akhirnya matur Allah, ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Sama Allah, oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua mungkar nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan nggak punya nyali nyentak mungkar nakir.
Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu, atau paling enggak guru kudsiyah tauhid gitu, atau siswa terbaik dalam materi tauhid, itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya buka waman Nabi. Dan itu menurut saya sah. Sama nggak usah protes takbirin di, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum. Ya, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nurui itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u, kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika, tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar, dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh nisbatus naini wassalah sawal arba'a ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarat. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya A. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa biar Nabi kaya? Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang Nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Ya clear ya. Jadi nah, terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang mukaddimah apa ilmu apa tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sodakoh atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar, pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sodakoh, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sodakohnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Barza nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih, orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina, karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam.
Atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat alam. Mungkin orang tertentu di kawasan Girona ya Girona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Jufa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas alam lam. Mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama nggak ada orang berani tempat di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok. Sleman. Hadisnya mana? Nanti panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fatul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, oh soleh lah, jadi tak alani mesti untuk soleh. Nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, himar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatas kuru ni'mata rabbikum idas tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda, ini kan tidak unta. Jadi nggak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arsa tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai. Kita itu ya, panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti sekarang kembalikan asal mansur. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun, kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah nggak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo, ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu gulaan dong nasaman sebelah ini. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar, terus di bal-balan menengahnya kan ya lucu, lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa, zaman agresi ya, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini kan yang ada kerjasama kan. Tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi, Pak. Ya kondisional, nggak bisa disamaratakan, ya. Nah, saya baca ya masalah Nasa Mansur. Nasa Mansur itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan Nasa Mansur itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasaman karena nggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial.
Asalisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khina dhafi atau khina dhufi wal qillati bisabri wasafhi. Summa nusikha bi ijabil kital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difotoin apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Nah sehingga kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis sayf atau fi ayatil kital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda. Kemarin saya jagungan itu sama Pak Alwi Syihab, adiknya Pak Kures kan dulu pernah menteri luar negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang gak nyambung. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Itu kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hashim, Mbak Ahmad Dahlan bilang resolusi jihad, ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah adalah ayat Amsterdam. Apapun itu kan yang seperti itu kategorinya itu ma uzila li sababin, ma uzila li sababin. Jadi bilangnya bukan karena hukum nasa mansuh, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Pak Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi, karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Nah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi, londo itu kalau dulu. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh nggak dianggap sunat. Karena dulu katanya, cerita dulu. Uang sing nganggo sarung kalau piok kalah terus kemulan turun yang rondan. Dari dulu pernah. Lu ya cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya, nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya masih ingat cerita itu. Upiok kemulan, main kalah kemulan tidur dia. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan, sekarang konteksnya beda. Nah itu gak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa mansuh. Ya aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu aja. Jadi di sini redaksinya ma umira bihi li sababin summa yazulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar nggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tidak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Wah itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak boleh sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinikah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Asharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga punya ini jauh sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu kan cerita aja cerita. Maksudnya cerita kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nah. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh, lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh, bukan berarti. Enggak, maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunat-sunat banget itu konteksnya itu dong ya.
Sudah udah usah diterusin, itu banyak agak siap. Inginnya yang di belakang itu kalau boleh aja, gue nggak usah catatan ya gitu. Cara ketentuan saja. Ya semuanya ini ngasih relax ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mujizat, karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mujizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Ya, saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta. Ngeluarin onta keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan agak-agak gak rasional itu satu Pak Rasul. Saya punya kitab namanya Al-Husunul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Saya gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu i'jazan ya kan? Ajaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu gak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun, fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan, karena ayat itu kan mu'annas, akhirnya mu'jizatun. Ya, ini masih punya sisa-sisa. Dulu kasih lama ini di Kudus. Nggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu nggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu nggak punya tongkat untuk membelah laut? Nggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu nggak ngeluarin unta dari batu besar? Nggak mampu. Nah kalau sekedar tidak mampu, siapapun tidak mampu bikin burung, juga nggak bisa bikin lautan. Kenapa nggak bisa bikin lautan, nggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka nggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan nggak bisa. Nah umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat tuh ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, apa itu? Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang nggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizatul Rasulillah itu dianggap paling rasional karena nggak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini, Musa mukjizat yang ngenteni orang ngono bareng. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain nggak bisa, makhluk nggak bisa. Lah umatnya Nabi itu nggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wa nasabir wal fulki sampai kabeh la ayatil liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya tidak kena untuk umatnya Nabi Musa itu tidak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada. Bisa untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusya la ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah wa min ayatihil laili wan nahari wasyamsu wal qamar. Semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Saya ngaji ini kondang, saya baru ini ngaji seterhormat ini, didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau mau akhir ketemu saya, wah ini kayak hebat, kenapa ngaji aja ditunggu rektor terus. Jadi rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arjo makom saya sudah yang kelima tadi, tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah agak penting semua. Kalau pakai makom kelima saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, jumadar hum fil khawdihim
Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, namun sebenarnya diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga butuh, dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Nggak apa-apa, ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Loh, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal Rektor butuh nggak? Oh butuh sekali kan. Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah, itu makom musyahadah. Tapi saya tidak usah, tetap syariat, matur nuwun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misuhu amana alil bashar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran, dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah, itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti itu aja ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati soleh wa asa Musa. Wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basira. Fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar. Li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi walladhi yushahadu bi ainil aqli bakin yushahidu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirran. Foto dulu tak terang. Iki sing khisiah boleh khisiah. Yang mulai ini annal mujizat al-madiyah karena khisiatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu ya kira-kira jeda setengah jam atau jam, habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafakuh tafsir apa? Hadis. Ketuanya kamu apa, Mas? Kamu ketua ya? Saya biasa ganteng Apa? Divisi apa? Ini mau kamu Islamkan? Sudah Islam. Rono Sadili. Itu kali Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat nggak terima betul. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi toreko apa? Sadili ya. Yang ganteng, alim, kaya. Gua udah dosen gini udah kaya raya ini. Gak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Kan Nanang kalah sama Pak Watu Akhir. Allah itu kalah sama badan wakaf itu ribet dunia. Yang bener saya itu langsung kulilah. Udah mentok kan saya. Nah, khatam itu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya contohkan pekerjaan dan saya ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang nggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang nggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya bada'u ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah nggak 1 tambah 1 8? Nggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya nggak bisa, pasar akal sehat nggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya nggak ketemu, apa? Karena barang batil atau tidak hak itu nggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Harsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita.
Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal, murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal ini Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawaian itu jasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Imam Amudi pas di alam roh itu, kamu nggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu nggak percaya. Gak penting maknanya, gak penting ceritanya, gak penting. Tapi sama Allah sama siapa takfirnya? Ya Amudi istadillah bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadillah ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita itu banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz manusia mukmin ya kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kartu iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Nah, manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam, ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Amudi itu, coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jadi Imam Amudi gampang, beliau nulis. Angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang. Yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda dan gak bisa digoyang kan? Mbok kon urip melarat baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak? Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandikman imannya manusia agak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Amudi gambar Pak Arso. Gambar sekarang aja bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat semuanya dimulai dari nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngerumat orang satu apa? Ngerumat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngerumat yang baik loh maksudnya bukan ngerumat dok. Ngerumat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik ngerumat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngerumat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu melantarkan orang satu. Dosa, orang 2 lebih dosa. Ini kan ada. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik. Ya, gitu. Tapi tidak harus kamu praktekkan. Kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional itu gampang. Ya, orang baik ngerawat orang satu, baik ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu, dosa 2 lebih dosa. Jelas ya. Jadi makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Enggak usah pertunjukan kayak mujizat tadi ininya. Agama ini tidak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kan. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial lebih alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua Pak, termasuk wal kadhiminal ghaidha. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidha. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak Waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidha. Sebagian hadis menerangkan apa? La taghdab faradadamiran faqala. Pak Arso juga sama, dia kan beliau dulu ketika sekedar dosen dan nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor, udah di penjara.
Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabo ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan yunfikuna fis-sarra wa dharra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal wa itu kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina